Berikutnya adalah recovery. Nah, di BMS itu harus menyediakan fasilitas untuk recovery yang cepat setelah kegagalan. Nah, setiap transaksi yang disubmit ke DBMS untuk dieksekusi, DBMS ini harus memastikan bahwa semua operasi pada transaksi sukses dijalankan dan efeknya itu akan direkam secara permanen dalam basis data, atau transaksi gagal dan tidak meninggalkan efek apapun pada basis data. Nah, jadi kan seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa transaksi ini kan ada dua pilihan, apakah dia berhasil submit ataupun dia abort. Nah, berarti kalau submit maknanya sukses dijalankan dan efeknya ya maknanya hasilnya itu akan terekam secara permanen pada basis data. Ataupun kalau misalnya dia abort atau transaksi gagal, maka efeknya itu tidak akan tinggal pada basis data. Jadi jangan sampai ada setengah transaksi itu masih tersimpan ya. Jadi kalau misalnya gagal berarti maknanya sama sekali tidak ada efek apapun pada basis data. Nah, apa saja penyebab kegagalan transaksi? Ya, yang pertama seperti kontrol konkurensi. Nah, ini sudah kita bahas ya. Nah, jadi jika transaksi itu tidak memenuhi syarat serializability ataupun misalnya juga karena transaksi itu berada pada kondisi deadlock, maka transaksi dapat mengalami kegagalan. Nah, penyebab lainnya seperti error lokal yang dideteksi oleh transaksi. Nah, jika ada kondisi yang harus dipenuhi, namun jika tidak terpenuhi menyebabkan transaksi dibatalkan. Ataupun misalnya error transaksi atau error sistem. Nah, beberapa operasi yang menyebabkan kegagalan, contohnya pembagian dengan nol, kelebihan nilai integer, ya, itu adalah error yang disebabkan oleh sistem. Kemudian error sistem software. Nah, ini terkait dengan DBMS-nya itu yang berhenti secara abnormal. Kemudian penyebab lainnya seperti crash dengan malfungsi hardware. Nah, dan ini bisa menyebabkan hilangnya data di main memory dan cache memory. Ataupun malfungsi pada disk. Nah, misalnya saat melakukan proses baca tulis pada hard disk ada mengalami masalah malfungsi, maka itu juga akan menyebabkan kegagalan transaksi. Dan yang paling besar yaitu seperti bencana dan bencana alam. Ya, namun bencana dan bencana alam ini bukan hanya sekedar kebakaran, gempa ya, tapi seperti listrik mati, sabotase dari orang lain, virus itu juga merupakan kegagalan transaksi. Nah, update data yang dilakukan oleh DBMS itu tidak secara otomatis ditulis ke disk. Ada delay antara proses commit dan proses tulis sebenarnya ke disk. Contoh misalnya transaksi di bawah. Ada 3 di sini proses transaksinya. Pertama, ubah record customer dengan data order yang baru. 2, ubah record salesperson dengan data order yang baru. 3, insert order baru ke dalam basis data. Nah, maknanya ini ada suatu pembelian, ya, customer itu membeli suatu barang, maknanya record customer itu nanti ada order yang baru. Nah, kemudian si penjualnya itu akan mendapat record penjualan data tersebut, ya. Kemudian penjualan tersebut, ya, ordernya itu juga akan disimpan ke dalam basis data. Nah, ilustrasi transaksi yang sebelumnya dijelaskan itu seperti ini. Nah, yang sebelah kiri ini adalah kondisi awal sebelum transaksi. Jadi ada customer, salesperson, dan order. Ya, jadi kan misalnya ada order yang baru, maka data customer-nya itu akan diupdate dengan data yang baru. Salesperson-nya juga akan diupdate, penjualannya itu berapa. Kemudian ordernya juga akan diupdate dengan order yang baru.
Nah, andaikan misalnya operasi 1 dan 2 ini berhasil, namun operasi 3 itu gagal. Nah, jadi operasi 1 berhasil, maknanya customer itu melakukan order. Nah, kemudian yang kedua juga berhasil, maknanya ada salesperson yang nilai komisinya, ya nilai pendapatannya itu sudah diupdate dengan data yang baru, dengan data order yang baru. Nah, namun ternyata pada operasi ketiga ini gagal. Ya, maknanya apa? Data order itu tidak tersimpan pada basis data, sehingga ya customernya itu udah order, ya orderannya itu nggak akan sampai ke customer karena data pada order ini tidak berhasil diupdate, gagal. Nah, jadi apa? State basis data tersebut menjadi tidak akurat, ya. Customer itu akan terima invoice untuk barang yang tidak pernah dikirim. Ya, jadi customernya itu sudah diupdate data ordernya, tapi karena pada data order itu sendiri gagal transaksinya, sehingga ordernya itu tidak dikirim ke customer. Juga salesman itu dapat komisi, ya. Kenapa? Karena data salespersonnya juga sudah diupdate. Jadi dia dapat komisi untuk barang yang tidak pernah diterima oleh customer. Nah, jadi ini bahaya ya. Jadi memang ini menjadi tidak akurat datanya. Sehingga sebaiknya seluruh operasi dari start hingga stop ini dianggap sebagai satu transaksi dan tidak akan dikomit hingga mencapai tahap stop. Ya, jadi 3 transaksi tadi itu sebaiknya digabungkan menjadi satu transaksi saja dan tidak akan dikomit hingga mencapai tahap stop. Nah, sistem log ini akan mengandung informasi mengenai mulai dan berakhirnya setiap transaksi dan setiap update yang terjadi pada transaksi. Nah, informasi yang ada pada sistem log ini dapat digunakan untuk recovery saat adanya kegagalan transaksi. Nah, log ini juga disimpan pada disk, namun pada tempat yang berbeda dengan basis data. Nah, apa saja transaksi yang akan ditulis pada log? Ya, seperti tadi dijelaskan bahwa startnya, ya, start transaction, saat transaksi T itu memulai eksekusinya, kemudian read item TX, ya berarti maknanya proses transaksi T membaca item X pada basis data. Kemudian write item T X old value new value, maknanya transaksi T itu mengubah nilai item X dari nilai old, nilai akhir, menjadi nilai new value. Nah, kemudian log yang akan disimpan juga ada, yang paling penting adalah commit T, maknanya transaksi T telah selesai mengakses basis data dan semua perubahan di-commit secara permanen pada basis data. Kemudian abort, maknanya transaksi T itu gagal. Kemudian ada satu lagi yang paling penting, yaitu checkpoint. Ya, ini adalah tambahan entry manual pada log. Nah, log mengandung semua record operasi penulisan, sehingga proses undo, ya, proses undo semua operasi penulisan akibat transaksi T dapat dilakukan dengan mereset item ke old value. Jadi undo itu kan balik ke kondisi awal. Nah, karena ada data nilai old value yang kita simpan, maka jika kita perlu undo, maka nilai item data tersebut akan kita ubah kembali menjadi nilai old value-nya. Ataupun proses redo. Nah, proses redo itu kan berarti dikerjakan kembali. Nah, proses redo semua operasi penulisan akibat transaksi T juga dapat dilakukan dengan mereset item menjadi new value. Ya, kalau undo menjadi old value, kalau redo berarti kita ubah dia menjadi new value.